Perkenalkan, nama saya Arya Pradana. Saya mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana. Nah, di sini saya akan mengajari atau memberikan tutorial bagaimana cara menginstal Artery Arsip di komputer maupun di PC teman-teman kalian. Nah, langkah pertamanya bagaimana? Caranya seperti apa? Tonton video ini, jangan di skip agar teman-teman paham dari proses awal sampai akhirnya. Yang pertama yang teman-teman harus butuhkan atau yang harus teman-teman install terlebih dahulu yaitu software yang namanya Exam. Seperti ini, saya tunjukkan ya teman-teman. Nih, Exam Control Panel. Nah, ketika teman-teman sudah menginstal ini, kalau belum, install dulu ya teman-teman. Nah, saya asumsikan teman-teman sudah menginstal Exam Control Panel ini. Tinggal klik open. Nah, kan muncul seperti ini nih teman-teman. Nah, teman-teman cuman membutuhkan Apache sama MySQL. Nah, kita klik start keduanya. Start, sudah berjalan Apache-nya, dan klik start di MySQL-nya. Nah, sini udah berjalan. Lalu kita minimize saja. Lalu kita masuk di folder instalasi Exam-nya yang sudah teman-teman install di PC teman-teman. Nah, di sini saya menginstal Exam di local disk D teman-teman. Di sini foldernya. Nah, lalu bagaimana cara menginstal Artery Arsip? Nah, teman-teman membutuhkan yang namanya Master Artery. Di sini nanti saya berikan di kolom deskripsi agar teman-teman memudahkan teman-teman dalam mendownload, tidak usah atau tidak perlu cari-cari lagi. Nah, ini kita copy dulu, lalu kita kembali masukkan di folder Exam ini, lalu cari folder htdocs, dan di sini teman-teman pastekan di kanan, paste. Nah, sudah ya teman-teman. Lalu teman-teman klik kanan, extract here. Nah, ini kan sudah. Nah, teman-teman jangan lupa ininya di rename dulu, jangan Artery Master, tapi cukup Artery saja. Ini seperti ini, enter. Nah, setelah sudah, teman-teman buka aplikasi browser, bisa Mozilla atau Chrome. Nah, di sini saya akan mengajari lewat Mozilla. Klik browsernya, lalu tuliskan localhost. Nah, tinggal enter. Nah, ini adalah tampilan web localhost dari Exam yang sudah tadi kita aktifkan di sini teman-teman. Jadi agar ini bisa diakses di web ini, kita start dulu di Apache dan MySQL-nya. Kalau tidak di start dulu, kita tidak bisa mengakses ini. Minimize saja. Oke, setelah itu kita klik di bagian phpMyAdmin. Nah, ini tampilannya nih, phpMyAdmin. Nah, di sini kita mengatur Artery Arsip yang nantinya akan kita gunakan teman-teman. Nah, di sini basicnya kita konfigurasi terlebih dahulu di localhost ini, baru nanti kita bisa mengakses Artery Arsipnya. Nah, caranya bagaimana? Kita klik new di sini, klik. Nah, basis data kita buat dulu basis datanya. Kita bikin seperti yang kita ingin buat, yaitu Artery. Ketikkan Artery. Sudah, kita klik buat. Nah, di sini sudah, ini kan di bawah new tadi kita kan sudah membuat namanya Artery basis datanya. Nah, ini
kita klik arteri. Kan sudah di sini. Lalu kita klik import di bagian atas ini, klik. Nah, ini mengimport ke dalam basis data arteri, file to import. Nah, apa yang perlu diimport teman-teman? Kita klik dulu di sini, telusuri, klik. Nah, kita buka di folder instalasi examnya tadi, klik. Lalu di htdocs, klik bagian arteri, folder arteri yang sudah tadi kita ekstrak maupun kita berikan nama arteri itu tadi saja, klik. Lalu masuk di bagian SQL, folder SQL, klik, dan ini yang dipakai, arteri.sql. Setelah sudah diklik, klik open. Nah, ini kan sudah nih teman-teman. Lalu langsung saja kita kirim. Nah, import sukses, 30 query dieksekusi. Nah, tapi teman-teman jangan lupa kita lihat dulu di folder arteri kita tadi di dalam exam ya teman-teman. Nah, kita klik folder arteri, lalu masuk di application, lalu masuk di config. Nah, di sini kan banyak nih config yang kita pakai, dan kita lihat nih database. Nah, klik kanan, lalu kita edit. Nah, kita lihat, nah nih di sini banyak. Nah, di sini hostname, localhost, username, root, password ini. Nah, di sini kita bisa menambahkan nanti username-nya misalnya admin atau passwordnya admin. Nah, database-nya arteri yang sudah kita buat di sini teman-teman. Nah, ini jadi langsung saja kita tambah, buka tab baru, kita klik, kita tuliskan localhost, lalu apa, arteri. Ini kita klik enter. Nah, sudah, berarti yang kita sudah konfigurasi di sini tadi berhasil ketika kita mengimport file SQL-nya arteri. Dan jangan lupa teman-teman, sekali lagi exam control panelnya dinyalakan di bagian apa aja dan MySQL. Nah, ini jangan di stop ketika teman-teman lagi menggunakan ini ya teman-teman, arteri. Jadi teman-teman selalu ini biarkan dulu start dan berjalan ketika kita ingin menggunakan sampai selesai, minimize. Nah, ketika konfigurasi di PHP MyAdmin ini, kita buat database baru yang namanya arteri, dan kita import tadi MySQL-nya di arteri itu tersebut berhasil, berarti kita bisa menggunakan arteri ini. Jadi di sini kita tidak memerlukan koneksi internet teman-teman. Ini tidak perlu mengkoneksikan internet, jangan dikoneksikan internet. Nah, ini kita cuman pakai lokal saja. Nah, lalu ketika sudah di tampilan menu login seperti ini, kita mau ngapain? Nah, kita masukkan dulu username sama sandi. Nah, di sini kan teman-teman nggak tahu username sama sandinya apa. Nah, di sini tadi kita bisa membuat yang ini tadi teman-teman, tak kasih tahu ya. Nah, di sini ini kan username, ini masih root, ini kan masih bawaannya dari database yang dari arterinya itu tadi. Nah, passwordnya masih kosongan. Nah, di sini kita bisa ganti username-nya misalnya admin atau passwordnya terserah dengan kemauan kita. Nah, tapi di sini aku nggak mau mengajarkan teman-teman yang ribet-ribet ini, nggak usah kepakai aja. Kita klik silang aja, kita masuk username dan sandinya itu bawaannya. Nah, bawaannya apa? Kita tuliskan username-nya admin, lalu sandinya atau passwordnya sama admin, lalu klik login. Nah, nih setelah berhasil kita akan menuju di
dalamnya, arteri arsip. Nah, arteri arsip ini banyak sekali teman-teman yang khususnya dari program studi ilmu perpustakaan pasti menggunakan ini. Jadi untuk teman-teman bisa, misalnya nih ada sekumpulan buku, teman-teman ingin memasukkan data-datanya. Jadi kalau teman-teman belajar mungkin atau secara manual kan teman-teman pasti menulis, oh kode bukunya ini, judul bukunya ini, tebal halaman berapa. Itu kan tulis manual kan pasti capek, apalagi kalau di instansi pemerintahan maupun di misalnya di Salatiga, di perpustakaan kota Salatiga, kalau mereka tidak mempunyai seperti ini, mereka akan kewalahan sendiri untuk mencari data-data arsip buku maupun dokumen-dokumen yang lainnya. Nah, di sini fungsi arteri sangat penting teman-teman, untuk teman-teman yang dari program studi ilmu perpustakaan. Nah, di sini banyak sekali. Nah, jadi instalasi arteri arsip sangat mudah teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus install yang namanya exam, kontrol panel ini. Lalu setelah itu hidupkan dulu Apache dan MySQL-nya. Lalu setelah itu jangan lupa installnya di mana. Nah, di folder examnya ini, di bagian folder htdocs, kalian masukkan atau kopikan file arteri masternya ini. Setelah kalian ekstrak, kalian ganti nama menjadi arteri saja. Lalu yang paling dibutuhkan itu nanti SQL-nya ini kalian import ke database yang sudah kita buat tadi yang namanya arteri. Lalu setelah sudah, kalian masuk berdasarkan alamatnya ini teman-teman. Nah, udah, kita klik logout kalau kita sudah cukup. Nah, di sini akan kembali nih username-nya, jangan lupa admin dan passwordnya admin. Lalu klik enter login. Nah, kalau teman-teman lupa bisa diklik simpan kata sandi atau jangan simpan, terserah teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu cara penggunaannya bagaimana? Saya menunjukkan secara sederhana saja teman-teman. Cara gunainya bagaimana nih? Di sini kan kita masuk sebagai admin, administrator atau pemegang kendali penuh nih untuk sistemnya ini. Bagaimana? Kita klik entry data baru. Nah, otomatis nih dia akan menampilkan entry data arsip, atau kalau kita bisa memasukkan apa saja yang kita perlukan. Misalnya nomor arsipnya kita bikin yang gampang aja 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lalu tanggal penciptaannya kapan? Misalnya hari ini saya bikin videonya tanggal 27 Januari 2021. Kita klik. Lalu pencipta arsipnya bidang apa nih? Misalnya bidang produksi. Nah, unit pengolahnya apa? Kita bisa nih unit arsip kepegawaian, pengadaan, foto. Kita pilih nih contoh aja, unit arsip teknologi informasi. Kode klarifikasinya bebas, misalnya teman-teman satunya ini ibarat kata kita pilih pelatihan pegawai. Ini kuriannya teman-teman bisa gunain, misalnya bebas ya teman-teman. Saya cuma menuliskan ini adalah tutorial bagaimana cara menginstal arteri arsip. Nah, udah gini aja. Lalu lokasi arsipnya di mana nih? Nah, misalnya kalau teman-teman bingung ya klik lokasi, atau teman-teman bisa klik mana bebas. Nih, jenis media apa? Misalnya ini tadi berbau tentang apa? Nah, ya misalnya digital. Keterangan keaslian asli atau kopian. Nah, kita klik bebas sesuai yang kalian butuhkan. Jumlahnya misalnya ada 100, nomor boxnya berapa, misalnya 20 gitu.
Nah, nama filenya kalian teman-teman bisa include-kan misalnya gambar atau cover buku atau cover arsipnya seperti apa. Ini setelah itu kita klik simpan. Ini. Nah, otomatis data yang sudah kita buat barusan akan terekam di sistem database yang sudah kita buat tadi, teman-teman. Ini nomor arsipnya 12345, tanggal penciptaan, lokasi, jenis media, dan lain sebagainya. Nama pengikutnya admin. Nah, kita juga bisa mengedit atau maupun kita bisa lihat lagi nih. Kita kembali ke bagian menu arteri lagi webnya. Nah, di sini. Ini kan di sini banyak banget nih, teman-teman. Nah, ini punyanya kita tadi, nomor arsipnya 12345. Tanggalnya 27 Januari 2021, kode klarifikasinya ini, uraiannya ini tadi yang saya buat asal-asal ini tadi sebagai contoh jumlah notebook segala macam. Nah, ini ya kalau ini kita misalnya kita cuman menginputkan satu saja, teman-teman. Kalau misalnya banyak bagaimana? Kita bisa klik di sini data arsip, kita mencari berdasarkan nomor arsip maupun kata kunci uraiannya yang sudah kita buat ini tadi, atau langsung di pencarian lanjut kita klik saja cari lanjut. Nah, uraiannya tadi apa, nomor surat atau arsipnya apa. Nah, untuk simpelnya saya gunakan dia ini data arsip. Kita klik di sini, saya tadi kan membuatnya 12345. Kita klik saja apakah benar-benar tersimpan atau tidak. Klik cari. Nah, di sini cari. Nomor 123 ini adalah tutorial bagaimana cara menstart arsip. Keterangan asli, jumlah 100, nomor box 20, retensinya tanggal sekarang kita buat. Nah, ini kita bisa lihat dan kita bisa edit maupun hapus. Seperti itu, teman-teman, untuk lebih sederhananya. Lalu di sini ada data master, ada klarifikasi pencipta arsip, unit pengolah, lokasi, media, user, dan import data. Nah, kalau teman-teman bingung, bisa tanyakan di kolom komentar, atau nanti saya sertakan nomor telepon saya, nomor WhatsApp saya gitu, teman-teman, atau Telegram dan segala macam. Nah, ini. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ini tadi kan kita login berdasarkan bawaannya. Nah, lalu gimana kalau misalnya kita sama teman-teman atau teman-teman yang lain atau pekerja yang lain menggunakan ini yang sama? Takutnya kan nanti data-data punya kita disalahgunakan. Nah, kita bisa menggantinya, teman-teman. Nah, ini tadi coba aku logout dulu. Logout, maksudnya kan seperti tadi admin dan sandinya sama admin, lalu klik login. Nah, lalu kita bisa mengganti akun kita tadi, user passwordnya itu. Klik data master, di klik bagian user ini, klik. Nah, di sini username-nya kan admin. Akses modulnya ini yang kita bisa akses, lalu tipenya admin. Nah, kita bisa menggantinya, teman-teman. Nih, kita klik edit. Nah, username-nya kan tadi admin. Nah, kita misalnya ganti username-nya, misalnya nama saya Arya Pradana, passwordnya kita bikin 12345. Nah, tipenya apa, admin atau yang lainnya user. Nah, kalau misalnya admin itu bisa mengendalikan semua yang ada di sini, atau cuman sebagai user aja. Kalau user itu cuman aksesnya terbatas. Nih, jadi kita tadi ganti ya, teman-teman, dari admin kita ganti namanya, username-nya misalnya contohnya nama saya Arya Pradana, passwordnya 12345. Klik simpan. Data telah sukses disimpan. Oke. Nah, nih otomatis sudah masuk di database data user yang kita bikin. Ini bisa kita buat tambah baru ataupun kita membuat sebagai apa, user atau administrator. Nah, coba kita logout dulu.
Nah, tadi kan kita menggunakannya masuknya melalui admin. Coba kita masukin admin, passwordnya admin. Nah, kan nggak bisa nih teman-teman. Username atau password yang ada masukkan salah. Nah, tadi kan kita sudah membuat username-nya apa? Arya Pradana. Sandinya 12345. Lalu klik login. Nah, berhasil. Jadi kita bisa, nah di sini kan otomatis sudah ganti Arya Pradana. Caranya itu tadi, data master, user. Nah, kita bisa ganti di sini, atau kita bisa membuat user baru sesuai keinginan kita dan hak aksesnya ingin apa. Seperti itu teman-teman. Ya, mungkin cukup untuk penjelasan kita untuk bagaimana cara menginstal Arteri Arsip di PC kita. Nah, lalu setelah selesai, jangan lupa logout. Lalu di bagian exam controlnya kita klik stop dan stop. Seperti itu teman-teman. Terima kasih.